Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen dalam manajemen operasi dan rantai pasokan, atau yang biasa kita kenal dengan istilah OSCM, Operation Supply Chain Management. Pada kuliah kali ini kita akan mempelajari tentang apa sih itu OSCM atau manajemen operasi dan rantai pasokan, kenapa supply chain ini sangat penting saat ini bagi perusahaan, kemudian bagaimana jenjang karir dalam dunia manajemen operasi dan rantai pasokan. Selanjutnya kita akan mempelajari tahapan-tahapan dalam supply chain. Baik, selanjutnya kita akan saksikan video penjelasan tentang materi manajemen operasional dan supply chain. Apakah kamu pernah menunggu paket yang katanya sedang diantar ke alamatmu, tapi paketnya belum juga datang dan sudah melewati estimasi pengiriman? Kemudian Anda memberikan laporan buruk terhadap kurir, sehingga dia merasa syedih banget. Tapi tunggu dulu, di balik semua proses ini ada sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar mengirim paket. Ini adalah dunia manajemen operasi dan rantai pasokan, tempat di mana strategi dan teknologi bersatu untuk memastikan barang Anda sampai dengan aman, cepat, dan kalau bisa sesuai gambar. Dalam video ini, kita akan membongkar elemen-elemen di balik proses ini. Mulai dari sejarahnya yang lebih panjang daripada antrian pengiriman diskon 11.11, hingga strategi-strategi yang mendukung keberhasilan perusahaan seperti Shopee, Amazon, dan McDonald's. Untuk memahami bagaimana manajemen operasional dan rantai pasokan berkembang pesat, kita perlu melihat sedikit ke belakang. Sejarah memberikan kita gambaran tentang bagaimana proses produksi dan distribusi telah berevolusi yang mengubah cara kita bekerja di dunia bisnis. Manajemen operasional telah berkembang pesat sejak awal abad ke-20. Dari metode manual yang lambat hingga sistem modern yang mengutamakan efisiensi. Salah satu momen penting dalam sejarah adalah persaingan antara dua raksasa otomotif dunia, Ford dan Toyota. Pada 1920-an, Ford mendominasi industri dengan mass production, menggunakan jalur perakitan untuk memproduksi mobil dalam jumlah besar. Namun, metode ini memiliki kelemahan, yaitu banyak limbah dan kecacatan produk. Di sisi lain, Toyota pada 1950-an memperkenalkan produksi ramping dan just in time, di mana bahan baku hanya disediakan saat diperlukan. Ini mengurangi limbah dan meningkatkan kualitas. Pada 1980-an, konsep Total Quality Control (TQC) muncul, berfokus pada memastikan kualitas di setiap tahap produksi. Dengan TQC, perusahaan tidak hanya memproduksi barang lebih cepat, tetapi juga memastikan barang yang dihasilkan sesuai standar tinggi. Hingga hari ini, konsep JIT dan TQC menjadi standar global di berbagai industri. Inilah bukti bahwa inovasi dalam manajemen operasional adalah kunci keberhasilan. Untuk memahami bagaimana konsep-konsep ini diterapkan di era digital sekarang, terlebih dahulu kita harus memahami apa sebenarnya elemen-elemen yang membuat sistem ini berjalan, dan keterkaitan antara manajemen operasi dan rantai pasokan. Yuk, lanjut ke pembahasan berikutnya. Apakah kalian tahu mie gacoan? Restoran yang antreannya sering bikin kita mikir, ini antre makan atau antre sembako gratis. Dari Sabang sampai Merauke, mie gacoan sudah menjadi pilihan utama buat pecinta mie pedas. Tidak hanya itu, mie gacoan juga telah mempekerjakan lebih dari 3.000 karyawan. Dengan target memperluas tim hingga 5.000 orang. Dari 2016 hingga 2024, mie gacoan telah membuka lebih dari 130 cabang di Indonesia, tersebar di Jawa, Bali, hingga wilayah lainnya. Tidak heran restoran ini menjadi pilihan utama untuk makan siang atau sekadar nongkrong santai. Dengan cabang sebanyak itu, omset mie gacoan bisa mencapai angka fantastis,
bahkan hingga triliunan per tahunnya. Angka ini menunjukkan bagaimana Mi Gacoan mampu memaksimalkan potensi pasar dengan efisiensi operasional yang luar biasa. Apa yang membuat mereka sukses sampai saat ini? Rahasianya bukan hanya pada mie pedas yang bikin nagih, tapi juga bagaimana mereka mengelola operasi dan rantai pasokan untuk menjaga kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan di tengah kompetisi yang ketat. Di balik mie yang tersaji sempurna, ada sistem OSCM yang bekerja di balik layar. Mulai dari perencanaan kebutuhan bahan baku, pengadaan dari pemasok lokal, produksi yang cepat di dapur, hingga distribusi bahan ke setiap cabang dengan efisien. Sistem ini memastikan mie Anda selalu kenyal, bumbunya pas, dan sambalnya yang mantap. Siapa yang bisa nolak semangkuk mie pedas dengan harga cuma 10.000? Inilah salah satu strategi Jitu Mi Gacoan untuk menarik pelanggan dari berbagai kalangan. Tapi, menawarkan harga murah bukan berarti tanpa tantangan. Untuk menjaga harga tetap kompetitif, Mi Gacoan membutuhkan perencanaan yang luar biasa matang, terutama dalam hal operasional. Strategi harga murah ini didukung oleh perencanaan yang sangat detail. Mi Gacoan menggunakan data penjualan sebelumnya untuk memprediksi permintaan di setiap cabang. Dengan memanfaatkan teknologi, mereka dapat menentukan kebutuhan bahan baku secara presisi. Kalau Anda makan di Mi Gacoan dan berpikir sambalnya terlalu pedas, ingatlah, itu semua bukan kebetulan. Jadi, jangan salah. Di balik mie pedas yang bikin keringat, ada perencanaan manajemen operasi yang memastikan rasa dan pengalaman Anda tetap konsisten. Bahkan, pedasnya sambal sudah diukur dengan presisi, nggak kurang, nggak lebih. Cukup bikin Anda pesan 2 gelas minuman lagi. Manajemen operasi memastikan setiap makanan diproduksi dengan standar kualitas tinggi. Sementara rantai pasokan mengelola ketersediaan dan distribusi bahan baku ke setiap cabang. Tanpa koordinasi yang baik, proses bisa terganggu, mulai dari stok habis hingga keterlambatan pengiriman. Dengan kata lain, manajemen operasi dan rantai pasokan saling melengkapi untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan nilai untuk menjaga sustainability usaha. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana manajemen operasi dan rantai pasokan diterapkan di sektor lain dengan sudut pandang dimensi kompetitif. Bayangkan Anda masuk ke toko elektronik. Di depan Anda ada 3 pilihan. Xiaomi, memori gede harga ekonomis, iPhone, kualitas premium cocok buat Gen Z, dan Infinix, kamera cakep buat feed Instagram. Bingung kan? Itulah wajah persaingan smartphone di Indonesia. Di kuartal kedua 2024, persaingan semakin panas. Xiaomi memimpin pasar dengan pangsa 20%, disusul Oppo dan Vivo di posisi kedua dan ketiga. Menariknya, pertumbuhan ini banyak didorong oleh strategi promosi kreatif, seperti flash sale saat Ramadan, bundling paket data, dan diskon di e-commerce. Bahkan, smartphone di segmen entry level kini punya fitur kelas flagship, seperti kamera 50 megapiksel dan memori besar. Tapi di balik persaingan ini, ada satu hal yang akan kita bahas lebih mendalam. Bagaimana merek-merek ini mengatur manajemen operasi dan rantai pasokan mereka untuk mendukung strategi kompetitif. Untuk memahami lebih jauh bagaimana dimensi kompetitif diterapkan dalam industri smartphone, sebenarnya nggak cuma soal spesifikasi atau promo menarik saja, tapi bagaimana setiap merek berstrategi di 4 dimensi kompetitif utama, yaitu harga, kualitas, kecepatan, dan fleksibilitas. Yuk, kita bahas lebih dalam bagaimana dimensi ini memengaruhi perang smartphone di Indonesia. Salah satu dimensi kompetitif paling krusial dalam industri smartphone adalah harga. Di Indonesia, di mana mayoritas konsumen sangat sensitif terhadap harga,
strategi penetapan harga yang tepat bisa menjadi pembeda. Merek seperti Xiaomi, Oppo, dan Infinix telah membuktikan bahwa harga murah yang dipadukan dengan fitur premium dapat memenangkan pasar. Xiaomi adalah contoh sempurna bagaimana strategi harga kompetitif diterapkan. Dengan filosofi, harga murah bukan berarti murahan. Xiaomi memangkas biaya operasionalnya secara signifikan. Mereka memproduksi dalam skala besar untuk menurunkan biaya per unit. Rantai pasokan mereka sangat terintegrasi, dari manufaktur hingga distribusi. Xiaomi juga meminimalkan biaya pemasaran tradisional, lebih mengandalkan kampanye digital dan komunitas loyal. Dengan harga yang semakin bersaing, merek lain dipaksa untuk beradaptasi, sehingga pasar menjadi lebih dinamis dan inovatif. Tapi harga saja tidak cukup. Dimensi kompetitif lainnya, seperti kualitas dan kecepatan, juga memainkan peran penting. Mari kita lihat bagaimana kualitas menjadi senjata berikutnya dalam persaingan smartphone di Indonesia. Konsumen saat ini menginginkan perangkat yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga berkualitas tinggi. Disinilah dimensi kualitas memainkan peran penting. Merek seperti iPhone, Samsung, dan Vivo membangun reputasi mereka dengan menawarkan produk yang memberikan pengalaman premium, bahkan di segmen entry level. Brand seperti iPhone, Samsung, dan Vivo menerapkan strategi total quality management yang melibatkan inspeksi menyeluruh pada setiap tahap produksi hingga distribusi. Mereka memahami bahwa konsumen lokal tidak hanya mencari harga murah, tapi juga fitur yang sesuai dengan gaya hidup modern. Namun kualitas saja tidak cukup dalam dunia yang bergerak cepat. Dimensi berikutnya, kecepatan menjadi sama pentingnya. Mari kita lihat bagaimana kecepatan menjadi kunci sukses berikutnya. Dalam industri smartphone, kecepatan tidak hanya tentang seberapa cepat produk bisa diproduksi, tapi juga seberapa cepat produk itu bisa sampai di tangan konsumen. Merek seperti Samsung dan Xiaomi memanfaatkan teknologi canggih dalam jalur produksinya untuk meningkatkan kecepatan. Dengan otomatisasi di pabrik, setiap unit smartphone bisa dirakit dalam waktu yang jauh lebih singkat. Proses ini didukung oleh manajemen inventory yang efisien, sehingga bahan baku selalu tersedia tepat waktu untuk memenuhi jadwal produksi. Kecepatan juga menjadi faktor kunci dalam distribusi. Vivo dan Oppo misalnya bekerja sama dengan mitra logistik lokal untuk memastikan pengiriman produk mereka bisa menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Bahkan, strategi distribusi mereka seringkali mencakup pengiriman langsung ke gerai retail kecil, memastikan stok selalu tersedia saat permintaan memuncak. Dan yang terakhir yaitu dimensi yang menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan. Mari kita bahas dimensi berikutnya, fleksibilitas, dan bagaimana itu menjadi kunci lain dalam memenangkan pasar. Di Indonesia, fleksibilitas terlihat dalam cara merek-merek besar seperti Vivo dan Oppo merespons perubahan pasar. Vivo misalnya dikenal fleksibel dalam menghadirkan fitur kamera AI yang disesuaikan dengan tren selfie dan kebutuhan media sosial. Oppo juga mengembangkan berbagai model, mulai dari entry level hingga flagship, memastikan bahwa mereka memiliki produk untuk setiap segmen konsumen. Dengan fleksibilitas, perusahaan dapat terus relevan di pasar yang kompetitif. Namun, fleksibilitas tidak bekerja sendiri. Bersama dengan harga, kualitas, dan kecepatan, dimensi ini menjadi pilar utama dalam membangun keunggulan kompetitif. Setiap dimensi kompetitif, harga, kualitas, kecepatan, dan fleksibilitas memiliki perannya masing-masing. Namun, di dunia yang kompleks seperti saat ini, memenangkan pasar bukan hanya soal unggul di satu dimensi, tetapi bagaimana memadukan semuanya menjadi strategi yang terpadu. Sinergi antar dimensi inilah yang menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
Tidak terasa, sudah hampir 1/4 jam kita menganukan ininya dan mengitukan anunya. Dan kita telah memahami konsep dan penerapan dalam manajemen operasi dan rantai pasokan. Selanjutnya, kita akan membahas peluang karir dalam OSCM. Jadi, apa yang dilakukan oleh orang yang mengejar karier di OSCM? Cukup sederhana. Mereka berspesialisasi dalam mengelola produksi serta distribusi barang dan jasa. Manajer pabrik mengawasi tenaga kerja dan sumber daya fisik, persediaan peralatan dan teknologi informasi yang dibutuhkan untuk memproduksi produk organisasi. Jadi, seberapa jauh karier yang dapat Anda capai dalam OSCM? Satu sasaran yang mungkin akan dicapai adalah menjadi Chief Operating Officer di sebuah perusahaan. Chief Operating Officer, COO, bekerja dengan CEO dan pimpinan perusahaan untuk menentukan strategi kompetitif perusahaan. Peluang karier dalam OSCM saat ini cukup banyak karena perusahaan berusaha meningkatkan profitabilitas dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas serta mengurangi biaya. Keterlibatan langsung dalam pengelolaan pegawai dikombinasikan dengan peluang besar untuk memanfaatkan teknologi terbaru dalam menyelesaikan pekerjaan di seluruh perusahaan di dunia. Apapun yang akan Anda lakukan untuk mencapai karier yang Anda inginkan, pengetahuan OSCM Anda akan terbukti menjadi satu aset yang besar.